Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian ilmu yang mulia. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat pilihan yang dibekali dengan sebaik-baik kitab suci, yaitu Al-Quran. Yang seandainya kitab Al-Quran itu diletakkan di atas gunung yang kokoh, niscaya akan menjadikan gunung tersebut hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Quran yang mulia ini diletakkan di atas gunung yang kokoh, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah membuat permisalan untuk Al-Quran yang mulia agar manusia memikirkannya. Al-Quran yang dulu telah membawa para sahabat Nabi dalam masa yang berat di awal-awal Islam, bahkan telah mengeluarkan mereka dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islam, bahkan menjadikan para sahabat menjadi poros imperium besar dunia. Al-Quran merupakan kunci kemenangan kaum muslimin. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berlalunya zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir pada saatnya manusia akan meninggalkan Al-Quran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku khawatir bahwasanya nanti umatku akan menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka sudah saatnya kaum muslimin menggalakkan kajian-kajian tafsir Al-Quran, karena dengan mempelajari tafsir Al-Quran, seorang akan tahu pesan dari Rabb semesta alam. Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan tentang tafsir Al-Quran, tidak ada ilmu yang lebih mulia untuk dipelajari oleh seorang manusia kecuali ilmu tafsir Al-Quran. Karena yang dipelajari adalah sebaik-baik perkataan, yaitu perkataan Allah, Rabb semesta alam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang agung, yang merupakan sebaik-baik penafsir Al-Quran.
Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji adalah tafsir dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah, dan surat ini termasuk jajaran surat-surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang mulia ini menyebutkan tentang 5 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Pada ayat yang pertama, kemudian pada ayat yang kedua, dan beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan penyebutan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada faidah yang bisa kita ambil dari awal surat atau awal ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama adalah menunjukkan bahwasannya ayat ini adalah ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagaimana di antara karakteristik ayat-ayat Makkiyah adalah diawali dengan seruan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Kemudian faidah yang kedua, tidaklah ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kecuali setelah itu pasti akan ada kebaikan yang kita diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kita dilarang. Hal ini sebagaimana perkataan ulama tafsir di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang firman itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seruan panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena setelah kalimat itu pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kalian dilarang. Pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ditunjukkan dengan jalan kebaikan. Apa itu? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maksudnya adalah janganlah kalian mendahului Al-Qur'an, dan janganlah kalian mendahului sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya letakkanlah akalmu, rasiomu di bawah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh seorang muslim mendahulukan akalnya di atas Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Baik itu mendahului dengan cara perkataan ataupun dengan perbuatan. Dia memberikan fatwa, dia memberikan pendapat bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mulia. Sebagaimana perkataan Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, beliau mengatakan wa hadhil ayatul karimatu fiha tasrihu bin nahyi anit taqdimi baina yadayillahi wa rasulih. Ayat yang mulia ini merupakan di dalamnya terdapat keterangan tentang larangan seorang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa yadkhulu fi dzalika dukhulan awwaliyan, dan masuk dalam cakupan itu yang lebih utama
tasri'u ma lam yu'dzam bihillah. Tidak boleh seorang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimu ma lam yuhrimhu. Tidak boleh seorang mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa tahlilu ma lam yuhallilhu. Tidak boleh dia menghalalkan apa yang belum dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'annahu la harama illa ma haramahu Allah. Karena tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Wala halala illa ma ahallahu Allah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Wala dina illa ma syara'ahu Allah. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada kita agar taslim berdasarkan dalil. Kita harus tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mulia. Sampai-sampai Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam salah satu poin akidahnya, beliau mengatakan wala tathbutu qadamul islamil mar'i illa ala dhahri taslim wal istislam. Kata beliau dalam salah satu poin akidah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak akan tegak sendi keislaman seseorang, tidak akan lurus cara beragama seseorang illa ala dhahri taslimi wal istislam, kecuali dibangun di atas ketundukan dan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dimaksud dengan takwa di sini, banyak para ulama yang mendefinisikan tentang takwa. Akan tapi definisi yang mencakup adalah definisi dari Talaq bin Habib. Dia mengatakan ketakwaan adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah. Yang dimaksud dengan ketakwaan adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas dalil-dalil yang Allah datangkan. Tarju thawaballah, karena kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan kau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Tahsya iqaballah, karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang pertama, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang perlu kita ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menutup setiap ayat-ayat Al-Quran dengan asma wa sifat, kecuali asma dan sifat itu berkaitan dengan konteks pembicaraan ayat yang sedang dibahas. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan sami'un alim untuk menutup ayat yang pertama ini? Untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah, dan tidak bolehnya kita mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena Allah maha mendengar semua ucapan kita dan maha melihat semua perbuatan kita. Jadi larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya itu baik secara ucapan yang akan didengar oleh Allah, dan secara perbuatan yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua kembali memanggil kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa tadi faedah yang terambil dari ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Dua faedahnya apa tadi? Menunjukkan bahwasanya ayat itu adalah ayat madaniyah. Kemudian yang kedua, setelah kalimat itu pasti akan ada kebaikan yang diperintahkan, atau kalau tidak akan ada keburukan. Kalau tadi kan kebaikan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian terhadap sebagian yang lainnya. Ayat yang mulia ini turun berkaitan dengan kejadian
perselisihan antara Umar radhiyallahu taala anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Secara umum para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, hampir mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak memiliki sababun nuzul. Kenapa demikian? Karena tidak ada hadis yang menerangkan tentang sebab turunnya suatu ayat, atau andai kata ada, maka riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Sehingga hampir mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak memiliki sababun nuzul, kecuali hanya sebagian kecilnya saja. Di antaranya adalah ayat yang kedua ini. Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhum. Sehingga diturunkan ayat yang mulia ini untuk meluruskan keadaan mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di juz yang ke-6 nomor 6872, kata Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, beliau ia mengatakan, kadal hiyarani an yuhlika Abu Bakrin wa Umara. Hampir saja dua orang yang terbaik di kalangan umat ini mereka binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar, lamma qadama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdu Bani Tamim, asyara ahaduhuma bil Aqra bin Habis al-Handali akhi Bani Mujashi'i wa asyara al-akhar bi ghairihi. Yaitu kisahnya, datanglah utusan dari Bani Tamim yang salah satunya menyarankan, salah satu dari keduanya antara Umar dan Abu Bakar itu salah satunya menyarankan bahwasanya Aqra bin Habis al-Handali saudara dari Bani Mujashi, sedangkan yang lainnya memerintahkan untuk yang selainnya. Jadi rebutan siapa yang menjadi ketua pimpinan itu. Faqala Abu Bakrin li Umar, maka berkata Abu Bakar kepada Umar, innama aradta khilafi. Wahai Umar, engkau ini hanya ingin menyelisih keputusanku saja. Aku mengutus orang ini sedangkan engkau mencari yang lainnya. Faqala Umar, maka Umar membantah, ma aradtu khilafaka. Aku tidak ada keinginan untuk menyelisihmu wahai Abu Bakar. Fartafa'at aswatuhum indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suara mereka berdua ini saling meninggi di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya diam saja. Fa'anzalat, maka turunlah ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun turun berkaitan dengan kejadian apa tadi? Perselisihan antara siapa? Abu Bakar dan Umar, tetapi faidahnya ini umum, berlaku untuk kaum muslimin. Sebagaimana kaidah dalam ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Bahwasanya pelajaran yang diambil dari satu ayat diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Tapi dengan mengetahui sababun nuzul, makin memperjelas maksud dari ayat yang mulia ini. Antum bisa bayangkan, kalaulah itu perselisihan antara sahabat bukan dengan Nabi saja ditegur oleh Allah. Ketika di hadapan Nabi SAW, maka memanggil Nabi dengan panggilan yang keras, dengan panggilan yang bukan selayaknya, maka jelas lebih tidak menghormati Rasulullah SAW. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat, dalam potongan yang berikutnya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan sampai kalian mengangkat suara, mengeraskan suara kepada saudara kalian, kepada Nabi sebagaimana kerasnya terhadap saudara kalian. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang tidak bolehnya seorang memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, ya. Kurang etika begitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam 6.000 ayat dalam Al-Qur'an, 6.000 ayat lebih, ya, tidak pernah memanggil Nabi dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara panggilan. Kalau menyebut nama beliau ada dalam Al-Qur'an. Tetapi memanggil Nabi tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammad, ya Muhammad. Tidak ada. Yang ada hanyalah
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata, dan seterusnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Dipanggil tidak dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang mulia. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam Allah panggil ya Adam, ya Musa, ya Isa, dipanggil dengan nama-nama mereka. Maka di sini mengingatkan tentang etika kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usahakan tidak memanggil nama Muhammad kecuali diiringi dengan kata Rasulullah atau Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah memanggil nabinya yang mulia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang memanggil Nabi dengan suara yang keras, maka diancam dengan pembatalan amalan mereka. Dan sebagian ulama diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berdalil dengan ayat yang mulia ini di surat Al-Hujurat ayat yang kedua, akan tidak bolehnya seorang muslim meninggikan suaranya di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalaulah sahabat ini yang berselisih di hadapan Nabi dan Nabi diam, itu ditegur oleh Allah dengan ayat yang mulia, bahkan diancam akan dihapuskan pahala mereka, maka tidak berteriak-teriak di hadapan makam Nabi itu diantara etika yang mulia. Sebagaimana ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azimnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengeraskan suaranya di hadapan Nabi dengan pembatalan amalan. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam Islam ada amalan yang bisa hancur pahalanya dengan amalan-amalan yang lain. Terkadang orang sudah berhasil melakukan amal salih, tapi ketika dia tidak pandai untuk menjaganya, maka pahala amal salih ini bisa dihancurkan dengan amalan yang lainnya. Seperti dalam ayat ini, amalannya Abu Bakar dan Umar dalam konteks kasus ini akan dihapuskan oleh Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sedangkan kalian berdua tidak menyadarinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjaga amalan kita setelah kita berhasil melakukan amalan dengan ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad di ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab karya besar beliau Sahihul Bukhari, Sahihul Jami' atau yang dikenal dengan Sahihul Bukhari, Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahihul Bukhari, beliau membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya di jilid yang pertama, yaitu babu khaufil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuat sebuah bab sebagai tanbih, peringatan kepada kita, bab tentang takutnya orang-orang yang beriman, min an yahbatu amaluhu, dari pembatalan penghapusan pahalanya, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi hati-hati setelah kita beramal, maka jaga amalan itu jangan sampai dirusak dengan perusak-perusak amalan. Di antara yang bisa merusak amalan adalah kesyirikan, kemudian murtad, kemudian seorang riya, sum'ah, dan juga mengungkit-ungkit pemberiannya, sebagaimana semua Allah jelaskan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu adalah orang yang diuji hati mereka dengan ketakwaan. Artinya ketika mau merendahkan suaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadi orang-orang yang bertakwa.
lahum maghfiratu wa ajrun azim, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, dan orang-orang yang memanggil engkau dari al-hujurat, dari kamar-kamar. Maksudnya kamar di sini adalah kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari potongan ayat yang keempat ini, bahwasannya seorang yang akan berpoligami, maka mereka tidak boleh menyatukan istrinya dalam satu rumah, tapi harus dibedakan pada kamar-kamar tersendiri. Itu kalau ingin poligami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kamar salah satu istrinya, sebagian orang dari kalangan Arab Badui itu memanggil-manggil beliau dengan panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka dan orang yang manggil engkau min wara'il hujurat, dari kamar-kamar istrimu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan dari mereka adalah orang yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras orang yang memanggil Nabi di kamar dengan teriakan, bahkan dipanggil dengan panggilan bukan penghormatan. Orang seperti ini, kata Allah, la ya'qilun, adalah orang yang tidak berakal. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara ciri kesempurnaan akal seseorang adalah dia baik di dalam etika sopan santunnya. Kalau orang tidak tahu etika tata krama, menunjukkan akalnya kurang. Sebagaimana Allah tegur dalam surat Al-Hujurat di ayat yang keempat ini, yaitu mereka tidak tahu bagaimana seharusnya berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka ini mau bersabar, menunggu sampai Rasulullah keluar tanpa harus dipanggil dengan teriakan yang keras, maka itu lebih baik bagi agama dan dunia mereka. Gara-gara kejadian itu mereka ditegur oleh Allah dengan Al-Quran. Seandainya mereka mau bersabar, maka mereka tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini, dengan ayat ini. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagaimana kita sampaikan tadi ya, tidaklah Allah menutup suatu ayat dalam Al-Quran dengan asma wa sifat ini kecuali ada faedah yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Arab Badui, apa tadi yang dilakukan mereka? Memanggil Nabi yang ada di kamar istrinya dengan teriakan dengan suara yang keras. Ditegur oleh Allah, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka ini tidak berakal. Tapi setelah Allah luruskan, seandainya mereka bersabar, maka itu baik bagi mereka. Allah tutup, wallahu ghafurur rahim. Ini menunjukkan bahwasannya kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tutup ayat yang kelima ini dengan mengatakan wallahu azizun hakim, seandainya begitu, maka sungguh orang-orang Arab Badui itu pasti akan merasakan adab karena etika mereka yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim di ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang mengharamkan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengharamkannya. Allah tegur di sana, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah tegur, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Minum madu itu halal, boleh. Kenapa diharamkan? Maka kalau ayat yang mulia tadi, ayat pertama di surat At-Tahrim, Allah tutup innallaha azizun hakim, wallahu azizun hakim misalnya, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menutup wallahu ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim, maka ini menunjukkan kesalahan Nabi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada cerita yang menarik ya dari salah seorang ulama salaf tentang peletakan al-asma wa sifat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya ada seorang ulama salaf yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah di ayat yang ke-38. Ada seorang ulama salaf membaca ayat yang mulia ini di hadapan seorang Arab Badui. Jadi bukan seorang talibul ilmi. Dia baca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma
jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatan mereka sekaligus hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama ini menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim. Maka spontan Arab Badui mengatakan, ulangi lagi ayatmu. Dia baca lagi wasariqu wasariqatu sama seperti yang pertama, dan dia kembali menutup wallahu ghafurur rahim. Sampai dia ulang yang ketiga kalinya, dia baru baca wallahu azizun hakim. Baru Arab Badui ini mengatakan, sekarang benar ayatmu. Maka spontan ulama ini kaget, dari mana engkau tahu aku keliru dalam baca Al-Quran? Kata dia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pemotongan tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita, kemudian ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, maka tidak akan ada praktek pemotongan tangan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan pencuri tersebut. Tapi ketika Allah mengatakan wallahu azizun hakim, Allah adalah zat yang maha perkasa yang bisa menghukum hamba-hambanya yang bersalah, dan al-hakim bahwasanya menghukum pencuri dengan potong tangan itu dengan hikmah yang sangat mendalam. Maka kalau ini adalah penutup ayat itu, maka hukuman potong tangan bisa dijalankan. Jadi subhanallah, meletakkan satu asma wa sifat di penghujung ayat itu faedahnya sangat luar biasa sekali. Kita masuk sekarang pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, orang yang banyak melakukan maksiat, yang banyak melakukan dosa, dia datang dengan membawa sebuah berita besar, fatabayyanu, maka klarifikasilah berita tersebut. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang ternyata kalian menyesali, ternyata berita itu adalah berita yang hoak, yang tidak benar. Ayat yang mulia ini, mayoritas para mufassirin menyebutkan bahwasannya sababun nuzulnya terjadi pada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id, saudara dari salah seorang wanita yang hijrah pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakatnya Bani Mustalik, salah satu bani yang ada di Madinah. Dan pernah terjadi peperangan antara Nabi dengan Bani Mustalik ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Dan Bani Mustalik bukan Bani Yahudi, mereka pribumi Madinah. Ketika diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil zakat, sedangkan Al-Walid bin Uqbah ini pernah ada permasalahan dengan Bani Mustalik pada zaman jahiliyah. Sehingga ketika berangkat di sana, dia takut jangan-jangan ketika nyampe di Bani Mustalik, maka mereka menyerang Al-Walid ini karena permasalahan yang dulu pernah terjadi pada masa jahiliyah. Sehingga baliklah Al-Walid ini sebelum sampai di tempatnya, tempat pemungutan zakat, dan menyatakan kepada Nabi bahwasanya Bani Mustalik ini mereka semua telah murtad, mereka tidak mau membayar zakat, begini dan begitu. Maka mendengar pernyataan ini marah Nabi SAW, sehingga Nabi SAW ini hampir-hampir memberikan serangan kepada Bani Mustalik karena penyimpangan mereka tidak mau membayar zakat. Tapi akhirnya tidak lama datanglah utusan dari Bani Mustalik bahwasanya Al-Walid yang ditunggu-tunggu itu tidak datang. Kami sudah menyiapkan zakat untuk disetorkan kepada pemerintah, tapi tidak ada yang mengambilnya. Kemudian Rasulullah memberikan tabayun dengan mengirim Khalid bin Al-Walid dari jalur yang lain, dan dia sampai di waktu maghrib, dan dilihat waktu itu ternyata Bani Mustalik sedang melakukan atau akan melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mengingkari janjinya, artinya mereka tidak murtad dari agama Islam yang mulia. Jumhur mufassirin menyebutkan inilah sababun nuzul dari ayat yang mulia ini. Meskipun minoritas dari mufassirin tidak mau menggunakan cerita ini dalam Musnad Ahmad ini,
sebagai sababun nuzul ayat yang mulia itu. Kenapa? Karena kelompok kecil ini enggan mengatakan sahabat itu sebagai orang yang fasik. Tadi kan sahabat Nabi Al-Walid bin Uqbah itu. Mereka tidak mau. Kalau inilah menjadi sababun nuzul, maka bagaimana mungkin seorang sahabat itu fasik? Dan ulama yang lainnya membantah bahwasanya kefasikan di sini bukan pada sisi agamanya, artinya itu kesalahan manusiawi dan biasa para sahabat sebagai manusia itu melakukan kesalahan. Jadi langkah kita ketika ada berita, ada kabar dari orang-orang yang belum jelas, maka kita harus tabayun. Kalau kita tarik dalam permasalahan kita zaman sekarang, di zaman yang modern ini, antum kalau dapat artikel dan sebagainya, antum jangan terburu menyebarkan ke yang lainnya. Kecuali antum jelas, antum yakin bahwa sumber ini adalah sumber yang valid. Kalau tidak, mendingan jangan di-share. Kenapa? Karena bisa jadi ketika antum share, ternyata artikel itu tidak benar. Dan itu sudah banyak sekali. Dan Masya Allah, jauh-jauh hari sebelum hoak ini muncul di akhir zaman, Islam sudah memberikan panduan. Kalau ada berita, fatabayyanu, tabayun dulu. Jangan langsung disebarkan kepada orang yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya berita dari orang yang fasik itu dapat diterima kalau terbukti kebenarannya. Tentunya setelah melakukan pemeriksaan orang yang fasik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengambil faidah dari ayat yang mulia ini. Kata beliau, bal wajibu inda khabaril fasik at-tathabbut wat-tabayyun. Bahwasanya yang diharuskan ketika mendapatkan berita dari orang-orang yang fasik, yang belum jelas kredibilitasnya ya, karena dia tidak dikenal orang yang thiqah, yang terpercaya, maka kita harus tathabbut dan tabayyun, memeriksa dan konfirmasi. Fa in dallat dalailu wal qara'inu ala sidqihi amila bihi wa sadaqa. Ketika sudah jelas bahwasannya berita ini benar, seandainya ya, setelah diklarifikasi itu benar beritanya, maka kita menggunakannya dan kita membenarkannya. Wa in dallat ala kadzbihi kudiba wa lam ya'mal bihi. Kalau ternyata kita tahu beritanya salah, beritanya tidak benar, maka kita juga mendustakan, berita ini berita bohong, dan kita tidak menggunakan berita tersebut. Wa fihi dalilun anna khabaral sadiq makbul. Dan ini sebagai dalil bahwa berita dari orang yang jujur, yang amanah itu adalah diterima. Wa khabaral kadhib mardud, sedangkan berita dari orang yang jelas-jelas pendusta, maka beritanya ditolak. Dan dalil dan pelajaran yang lain dari potongan ayat yang mulia ini, bahwasannya persaksian satu orang yang adil itu diterima. Persaksian orang yang adil atau pendalilan dalil yang dibawakan oleh satu orang yang adil itu diterima berdasarkan ayat yang mulia ini. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fi hadhil ayah dalilun ala qabuli khabaril wahid idza kana adlan. Ini sebagai dalil bahwasanya kalau ada berita dari satu orang dan dia orang yang adil, yang tidak terkenal dengan keburukannya, maka beritanya diterima. Jadi khabar ahad itu bisa menjadi dalil begitu. Kenapa? Li'annahu innama amrun fiha bitathabbut inda naqala khabaril fasik. Yang diperintahkan kepada kita adalah konfirmasi bagi beritanya siapa? Orang yang fasik. Kalau enggak fasik tidak Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Yang kita diperintahkan tabayun adalah kalau beritanya dari orang fasik. Kalau dari orang yang adil, dari sahabat misalnya, dan dia jalurnya cuma satu, ahad hadisnya, maka diterima tanpa tabayun, tanpa di cross check. Kenapa? Yang diperintahkan dalam Al-Quran meng-cross check hanyalah ketika berita itu datang dari siapa? Orang yang fasik. Jadi bagi yang tidak menerima hadis ahad sebagai dalil, maka terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6 ini. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya di kalangan kalian para sahabat
ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian berdusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bisa jadi akan turun ayat untuk menegur kalian. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah ini mengikuti semua permintaan kalian, niscaya kalian akan kesusahan. Setiap hal yang kalian inginkan Rasulullah memintanya kepada Allah, maka sungguh akan memberatkan kalian. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah untuk kalian. Artinya begini, orang yang mengenal Islam ya, biasanya dia akan banyak tuntutannya. Dia akan minta begini, minta begitu, banyak hal. Seharusnya orang seperti ini itu ikuti sudah syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya tumbuh keimanan kepada diri kita. Kita ini beragama mengikuti dalil, bukan dalil kita letakkan untuk ngikutin keinginan kita. Seorang yang Allah jadikan keimanannya itu indah dalam hatinya, orang yang seperti ini akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dengan iman yang indah di hati kalian itu, kalian akan membenci kekufuran, kefasikan dan al-isyan. Tafsirannya adalah kalian membenci kekufuran, dosa-dosa kufur, dan kalian membenci fusuk, dosa-dosa besar, dan kalian pun meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan lihatlah bagaimana Allah mengurutkan dengan urutan yang sangat indah. Biasanya orang kalau awal-awal beriman, maka yang pertama kali terbetik kebencian kepada kekufuran. Kalau orang beriman tidak benci dengan kekufuran, ini dipertanyakan. Harus benci kepada kekufuran. Kemudian setelah itu dia benci dengan dosa-dosa besar, mabuk, membunuh, itu benci. Meskipun dia kadang terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Penyebutan kata kufur, fusuk, kemudian isyan adalah urutan yang sangat sempurna. Bahwasanya orang itu kalau imannya masih awal, maka pertama kali dibenci adalah apa? Kekufuran, kemudian dosa besar, baru dosa-dosa kecil. Dan orang yang menjaga dirinya dari berbagai hal ini karena keimanan yang sudah indah dalam hatinya, disebutkan oleh Allah, ulaika humur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa para sahabat dulu mereka tidak murtad dari agama Nabi, agama Islam yang mulia ini? Jawabannya karena mereka merasakan keindahan iman pada diri mereka, sehingga tidak ada yang murtad di kalangan para sahabat. Sebagaimana kisah yang sangat menarik, pembicaraan antara Abu Sufyan dengan Heraklius, kaisar rajanya Romawi, Heraklius, yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di juz yang pertama di hadis yang ke-7, cerita yang panjang, dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius yang berujung dengan ketidakberimanan Heraklius ya. Menurut pendapat yang kuat, meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bahwasanya Heraklius pendapat yang kuat itu tidak beriman dengan agama Islam ini. Dialog yang ada di sana yang menjadi penguat pembahasan kita, Heraklius mengatakan kepada Abu Sufyan, "Sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi." Kata Heraklius, aku tadi bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah ada di antara pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang murtad dari agama karena benci kepada agama Islam itu? Ada enggak yang murtad? Kemudian fadzakarta alla. Tadi jawabanmu tidak. Maka komentarnya dari Heraklius ini, wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatahul qulubah. Itu dia keimanan ketika sudah merasuk ke dalam hati, maka orang tidak mungkin keluar dari agama Islam yang mulia ini. Kenapa terjadi kemurtatan? Karena orang tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan indahnya iman itu. Kalau seorang bisa merasakan indahnya iman, maka dia akan berikan semuanya untuk agama Islam yang mulia. Baik, sebelum kita dengarkan adzan, ada satu hadis sebagai penutup sesi yang pertama ini. Orang yang Islamnya ini baik ya, imannya ini baik,
indikasinya ya, sebagai barometer apakah keimanan kita sudah baik atau belum, bisa dideteksi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar radhiyallahu taala anhu ini. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa orang yang perbuatan baiknya menjadikan hatinya tenang, dia bisa sholat, dia bisa kajian, dia bisa zikir pagi sore, dia bisa hafal Quran, itu menjadikan hatinya tenang, dan kemaksiatan yang dilakukan menjadikan dia gundah gulana, gelisah, menjadi tidak nyaman hatinya, dia melakukan kemaksiatan. Apa kata Nabi? Fahuwa mu'min. Orang ini orang yang beriman. Kenapa ini dikatakan indikator? Karena kalau dia orang yang lemah imannya atau bahkan mungkin tidak ada imannya, kemaksiatan itu biasa, tidak ada dampaknya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang beriman itu kalau mereka melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, mereka itu seperti duduk di bawah dua gunung yang mereka takutkan gunung itu ditimpakan kepada mereka. Ada kekhawatiran dosa itu akan mendatangkan musibah dan bala kepada mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika mereka melakukan kemaksiatan seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, hanya mengatakan hah, maka lalat itu akan pergi. Dianggap itu dosa ringan, itu dosa kecil. Sekali lagi, sebagai parameter awal dari keimanan kita, kalau hati kita ini merasa tentram dengan amalan kebaikan yang biidznillah berhasil kita lakukan, dan merasa susah dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka itu indikasi bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman, insyaallah. Tapi ini sesi yang pertama, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Hujurat. Kita langsung masuk pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila dua kelompok orang-orang yang beriman ini saling berbunuh-bunuhan, saling menyerang, fa aslihu bainahuma, maka islahlah, perbaikilah di antara keduanya. Ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat di ayat yang ke-9, ini turun berkaitan dengan kejadian para sahabat Nabi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ceritanya adalah waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang ke tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan para tokoh-tokoh munafikin yang lainnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Abdullah bin Ubay ini mengatakan, "Fantalik," maka beliau mengatakan, jauhkanlah dariku himarmu ini, itu himar Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh baunya sangat mengganggu diriku, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena merasa direndahkan, para sahabat Nabi ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wallahi lihimari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, bahwa himarnya Nabi ini lebih harum daripada baumu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga terjadilah perang mulut, bahkan terjadi saling pemukulan dengan menggunakan pelepah kurma dengan sandal antara siapa tadi? Sahabat Nabi dengan pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi perangnya itu maksudnya perang seperti ini, bukan perang bunuh-bunuhan, tapi perang karena merasa disinggung. Sehingga turunlah ayat yang mulia ini, kalau ada dua orang yang beriman berperang, maka fa aslihu bainahuma, perbaikilah, islah di antara keduanya. Dan antum bisa bayangkan ya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang sering disebut sebagai tokoh munafikin, itu dalam ayat yang mulia ini masih disebut sebagai orang yang beriman, tidak disebut sebagai orang kafir, karena zahirnya memang dia orang yang beriman. Sehingga di antara para ulama
mengambil faidah di sini bahwa seorang yang terjerumus dalam dosa besar, peperangan misalnya, pembunuhan dan yang lainnya, maka dosa besar itu tidak otomatis mengeluarkan dia dari keimanan. Jadi misalnya ada orang yang membunuh atau bahkan bunuh diri atau dosa-dosa besar yang lain, imannya itu tetap ada pada dia. Maksudnya tidak otomatis kafir begitu. Tidak otomatis orang yang melakukan dosa besar itu jatuh kepada jurang kekufuran. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam ayat ini dengan sebutan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Masih disebut dengan kata-kata orang yang beriman. Hal ini sebagaimana perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahmannya, wa fi hatainil ayataini minal fawaidi. Di dalam dua ayat ini ada sebuah faidah ghairu ma taqaddam, selain dari yang telah disebutkan. Annal iktatala bainal mu'minina munafir li ukhuwatil imaniyah. Bahwasanya peperangan di kalangan orang-orang yang beriman ini menghilangkan ukhuwah imaniyah mereka. Walihada kana min akbaril kabair, dan perang itu, pembunuhan semacam itu termasuk di kalangan dosa besar. Wa annal imana wal ukhuwatal imaniyah la tazulu ma'a wujudil qital ka ghairihi minadh-dhunubil kibari allati duna syirki. Dan dosa-dosa besar, peperangan dan yang lainnya itu tidak menjadikan seorang hilang imannya dunal syirki, kecuali kesyirikan. Jadi kalau kesyirikan bisa melunturkan keimanan, adapun yang lainnya maka tidak seperti itu. Waladzalika madhabu ahli sunnah wal jamaah, dan seperti inilah madhabnya ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ketika ada kelompok yang berkelahi, yang berperang, tugas kita bagaimana? Semakin dipanas-panasin apa semakin dikomporin? Diislahkan. Jadi kalau ada yang bertengkar dengan alasan apapun ya, maka tugas kita mengislah mereka. Antum bisa bayangkan kalau Ubay bin Salul yang jelas-jelas munafik aja Allah perintahkan fa aslihu bainahuma. Apalagi saudara-saudara kita yang tidak sampai pada level seperti itu. Meskipun berbeda dengan kita, maka harusnya kita berlapang dada dalam perbedaan tersebut. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan, islahlah hubungan di antara kalian berdua. Jadi hubungan persaudaraan itu harus terus terjalin. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Persaudaraan karena agama ini jauh lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Kenapa? Kalau persaudaraan karena nasab itu bisa terputus karena beda agama. Bapak dengan anak, kalau bapaknya ini non muslim, maka anaknya tidak boleh mewarisi hartanya. Demikian sebaliknya. Adapun ukhuwah karena agama ini, meskipun beda bapak, bahkan beda daerah, beda negara, itu mereka tetap satu saudara. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, ukhuwatuddin athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab, karena keturunan. Fa inna ukhuwatan nasbi tanqati'u bi mukhalafatid din. Karena persaudaraan karena agama, karena nasab bisa terputus dengan beda agama. Wa ukhuwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Sedangkan ukhuwah karena agama tidak bisa diputuskan karena perbedaan nasab. Apa konsekuensi ya kalau Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah? Ana antum ini saudara, itu ada konsekuensinya loh. Enggak cuman saudara kita sama muslim, enggak itu aja. Yang dikatakan seorang muslim, maka konsekuensinya antum mau tidak mau harus cinta kepada ana. Antum harus cinta, harus menyayangi ana. Ana juga harus begitu kepada antum. Mau tidak mau, meskipun misalnya naudzubillah dulu antara kita itu ada masalah. Tapi setelah menyatakan ana muslim, antum muslim, apalagi kita dalam satu manhaj yang sama, maka mau tidak mau antum harus mencintai saudara antum.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mau tidak mau cinta, bukan benci loh ya. Meskipun dia salah, tetap tanamkan wala kecintaan kepada kaum muslimin. Kemudian konsekuensi kita dikatakan bersaudara, antum harus membantu saudara antum yang kesulitan. Itu konsekuensinya. Ketika ada saudara kita yang kesulitan dana, yang sakit dan yang semisalnya, mau tidak mau tunjukkan empati antum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang dia senantiasa menolong saudaranya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, ketika kita dikatakan sebagai saudara, bahwasanya kita tidak boleh menzalimi sesama muslim dan kita tidak boleh membiarkan orang muslim itu dizalimi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu akhul muslim, la yathlimunahu wa la yaslimu." Muslim satu dengan yang lainnya saudara, maka mereka tidak boleh saling menzalimi. Misalnya antum jualan, maka antum harus jujur, harus amanah. Ketika antum sebagai karyawan atau sales yang menjualkan barang, antum tidak boleh bawa lari dagangan teman antum itu. Antum tidak boleh menzaliminya. Itu konsekuensi apa? Bahwa kita adalah saudara. Yang namanya saudara tidak boleh ada kezaliman. Bahkan tidak boleh melihat saudara kita zalimi kita biarkan. Misalnya ada orang sengaja menjebak orang lain supaya celaka, antum nggak boleh biarkan. Antum harus ingatkan, tidak boleh menzalimi kalau dia adalah muslim. Seperti inilah bangunan Islam itu. Sampai-sampai Allah sebutkan pada ayat yang ke-11 tentang kewajiban atau konsekuensi kita sebagai orang yang beriman itu bersaudara. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Janganlah kalian satu kaum mencela kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi ya, ketika seorang mencela kelompok yang lainnya, saudara yang lainnya, itu yang dicela jauh lebih utama daripada yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Enggak boleh seorang wanita mencela akhwat yang lainnya, ummahat yang lainnya. Bisa jadi akhwat yang dicela itu dengan berbagai alasan ya, itu lebih baik daripada orang yang mencela. Wala tanabazu bil alqab. Perhatikan ayat ini. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk. Ayat yang mulia ini, wala tanabazu bil alqab, itu turun berkaitan dengan kejadian seorang yang punya banyak nama. Jadi zaman dulu itu ada orang punya nama itu lebih dari satu. Kemudian para sahabatnya ini memanggil dengan nama yang dibenci oleh orang ini supaya muncul kebencian. Meskipun itu hanya gurauan. Kata Ad-Dhahak, Jubair bin Ad-Dhahak radhiyallahu taala anhu, "Kana ar-rajulu minna yakunu lahu ismaini wa thalathatun fayud'a bi ba'dihha fa asa an yakrahu." Ada seorang di antara kami yang punya 2 atau 3 nama, tapi biasanya teman-temannya itu manggil nama yang tidak dia sukai. Untuk apa? Untuk memancing kebencian dia. Fanazalat, maka turun firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan lakop-lakop yang buruk. Jadi misalnya, mohon maaf ya, ada orang yang hitam pendek dipanggil black, dipanggil hitam. Ini nggak boleh kalau dia muslim. Antum panggil nama yang bagus, panggil Ahmad, Muhammad, nama dia. Meskipun antum tahu itu nggak bagus untuk dipandang. Karena ketika antum mencela, apalagi ya masalah fisik seperti ini, pada hakikatnya antum mencela pencipta orang ini. Karena orang ini dia nggak milih fisik seperti itu. Dia lahir tiba-tiba dapat fisik sedemikian rupa. Makanya tidak boleh, tolong ya, lisan antum jangan digunakan untuk mencela manusia, siapapun mereka. Dan orang yang suka mencela manusia itu diancam oleh Allah dengan ancaman yang berat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan yang besar bagi orang yang humazah, yang mencela dengan lisannya, dan lumazah yang mencela dengan perbuatannya. Jadi ada orang yang sengaja ngikuti gaya temannya untuk meledek temannya itu.
Ini kan mencela dengan perbuatan. Mulai sekarang tolong bersihkan hati antum dari mencela manusia. Kalau ada saudara antum yang salah, antum tidak boleh mencela. Bagaimana? Ingatkan. 4 mata datangi, nasihati. Kalau tidak, jangan antum cela dia. Selama dia adalah seorang muslim. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai lisan kita menjadi lisan yang suka mencela manusia yang lainnya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan setelah keimanan. Misalnya memanggil wahai kafir, wahai fasik, wahai orang yang jahat. Memberikan gelar-gelar seperti ini, hati-hati. Ini adalah gelar yang tercela sekali. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat dari kebiasaan suka mencela kaum muslimin, kata Allah, mereka itu adalah orang yang zalim. Orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tolong mulai sekarang bersihkan lisan kita, status kita, artikel-artikel kita dari celaan kepada manusia. Jangan mencela manusia. Kalau salah ingetin, nasihatin. Kalau perlu japri. Tidak di hadapan orang banyak. Kalau dia melakukan kesalahan, bukan dicela dan diumbar aibnya di khalayak yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela manusia atau kaum muslimin, merendahkan, mencela mukmin yang lainnya, agar tidak muncul permusuhan, perselisihan, kebencian, bahkan pembunuhan di antara mereka. Karena antum bayangkan ya, tidak mungkin seorang ini terjadi pertikaian kecuali muqaddimahnya itu saling mencela dulu, saling mengejek, saling menyalahkan, saling ini, baru nanti jadi permusuhan. Maka palang pintu pertama ini ditutup dalam Islam. Dan ada sisi lainnya, kenapa kita tidak boleh mencela orang? Diakui atau tidak, orang yang mencela orang lain, diakui atau tidak, sekali lagi, di dalam hatinya ada benih kesombongan. Misalnya antum itu sungkan, ada penghargaan kepada orang, kan gak mungkin antum menjelek-jelekan dia. Ketika antum jelekkan, ente begini, kamu begitu, secara tidak langsung itu ada benih, gak ada apa-apanya kamu, apa kerja gini gak bisa. Ada perasaan merendahkan. Dan benih kesombongan ini bahaya. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah seorang ini menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Enggak menganggap orang lain, diremehkan. Buktinya manggil dengan semaunya sendiri. Dan kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya, orang yang sikapnya suka ada kesombongan, ya, ada kesombongan kepada manusia yang lainnya. Dan yang perlu antum ketahui para ikhwan, semoga satu hadis ini yang menjadikan lisan kita tidak lagi mencela manusia, tidak lagi menjelek-jelekan kaum muslimin, bahwasanya orang yang terbiasa menjelek-jelekan manusia, berbagai apapun lah alasannya ya. Kita udah nggak bahas motif dari pencelaan itu, yang jelas ada kekecewaan. Apapun alasannya, orang yang punya kebiasaan suka mencela menunjukkan buruknya perangai dia. Kata Nabi SAW, bihasbimri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk sifatnya, orang ini orang yang buruk, orangnya, akhlaknya, perangainya. Kapan itu? An yahkira akhahul muslim. Ketika dia meremehkan, ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Seharusnya dalam interaksi kita antum saling menghargai. Jadi jangan karena sudah kenal lama barang diambil, jangan. Hargai saudara antum. Karena seorang muslim itu mulia. Dan yang menarik para ikhwan ya, semoga satu ayat ini sebagai pemantik motivasi antum untuk tidak mencela manusia ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wailul likulli humazatil lumazah itu, maka Allah berikan ancaman yang berat dengan neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu bisa menembus sampai ke jantung orang yang dimasukkan ke sana. Muncul pertanyaan yang menarik ya di kalangan ulama-ulama mufassirin. Kenapa ya orang yang kebiasaannya mencela manusia itu hukumannya di neraka itu dibakar api sampai tembus kemana? Ke jantungnya, ke hatinya, kok nggak ke otaknya begitu? Kok nggak ke tangannya, tapi ke jantungnya. Karena asal dari keburukan yang keluar dari lisan itu berangkat dari buruknya hati. Orang tidak akan mungkin mencela orang lain kecuali diawali dengan hati yang buruk terlebih dahulu. Misalnya nih, antum nggak ada masalah sama teman antum.
baik sama antum, ngasih hadiah antum kan nggak mungkin mencela dia. Ketika sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, benci numpuk, maka terlontarlah dengan kalimat celaan. Dan itu yang dijadikan Allah sebagai hukuman. Hati yang buruk ini yang harus dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hutamah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kenapa afidah menjadi sasaran? Karena itulah pangkal keburukan. Sama-sama Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah perumpamaan, lisan itu ibarat mulut teko. Tahu teko ya? Apa? Ceret begitu ya. Misalnya ada teko yang tidak dari kaca ya, sehingga antum nggak tahu apakah itu teh, kopi atau yang lainnya. Seorang tidak akan tahu apa yang ada dalam teko itu kecuali setelah dituang dari mulutnya. Antum nggak akan tahu isi hati orang kecuali apa yang terlontar dari lisannya. Ketika yang terlontar adalah ucapan-ucapan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang menyejukkan hati, menunjukkan sejuknya hati orang ini. Sebaliknya, tidaklah dia bicara kecuali selalu mencela manusia, selalu menjelek-jelekkan saudaranya dengan berbagai alasan. Ini membuktikan buruknya hati orang itu, meskipun dia tidak mengatakan hatinya buruk. Sehingga semoga dengan mendengarkan ayat-ayat semacam ini menjadikan kita semakin baik hubungan dengan orang-orang yang beriman. Dan seorang muslim yang mencela muslim yang lainnya dengan berbagai alasan apapun, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena mukmin yang satu itu seperti satu tubuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min fit tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lainnya. Ana dengan antum dengan saudara kita yang lainnya itu seperti satu tubuh. Di dalam permasalahan cinta, kasih sayang, saling mengasihi, kita satu tubuh. Meskipun mungkin beda pemahaman, beda di dalam melakukan peribadahan dan yang lainnya, berbagai alasan yang ada, satu tubuh kita. Idashtaka minhul udwun. Ketika ada satu anggota yang sakit, tada'alahu sa'irul jasad bi sahari wal huma, maka satu tubuh itu akan demam, akan merasakan sakit, tidak nyaman karena ada tubuh yang lainnya sedang sakit. Jadi seharusnya ada mukmin yang misalnya dalam musibah, dalam ini kita merasakan kepedihan itu. Bukan ketika muslim kena musibah maka tertawa, maka semakin ini. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Karena antum bayangkan tadi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang berkelahi dengan sahabat Nabi masih dikatakan apa oleh Allah dalam Al-Quran? Orang-orang yang beriman. Itu sudah jelas-jelas munafik. Masih dikatakan dia orang yang beriman. Taib. Sudah berapa kita ayat yang ya ayyuhalladzina amanu? Sudah 4 harusnya. Coba kita rekap dulu ya ayat-ayat ini karena Masya Allah bagus sekali. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, kita dilarang untuk apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kita enggak boleh mendahului Allah dengan Rasulnya. Yang kedua, kita tidak boleh meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di makam Rasulullah. Yang umroh jangan sampai teriak-teriak di makam Nabi. Kemudian yang ketiga, ketika datang orang fasik, bagaimana sikap kita? Tabayyun. Kemudian yang keempat, kita dilarang oleh Allah apa? Tidak boleh mencela muslim yang lainnya. Kemudian yang kelima sekarang, ini panggilan yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka kepada mukmin yang lain. Tolong, kita ini sudah beriman, sudah mengenal manhaj yang mulia, bersihkan hati antum dari buruk sangka kepada saudara antum. Siapa yang memerintahkan? Allah. Jangan kalian buruk sangka kepada saudara kalian. Inna ba'dadh-dhanni itsam. Karena sebagian dari dzon, persangkaan itu dosa. Yang menarik di sini, kenapa Allah memberikan kata min? Inna katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsam. Sebagian dari dzon itu adalah mengandung dosa. Sebagian persangkaan buruk itu ada yang dosa, ada yang pahala, atau minimal tidak dosa begitu. Tidak dikatakan semua persangkaan buruk itu dosa. Lalu pertanyaannya, bagaimana persangkaan buruk yang menjadikan seorang mendapatkan dosa? Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, adh-dhannu dhanani.
Persangkaan itu terbagi dua. Ahaduhuma ithmun, yang satu dianggap dosa, wa huwa antadhunna wa tatakallama bihi. Itu seorang yang berburuk sangka kemudian disampaikan. Jadi misalnya ada orang yang gelagatnya kurang baik, antum sampaikan, ini jangan-jangan fulan mau mencuri. Mengatakan seperti ini kalau enggak terbukti, ini dianggap sebagai dosa. Wal akhar laisa biithmin, adapun yang lain enggak dosa. Apa itu? Wa huwa antadhunna wala tatakallam. Yaitu ketika seorang buruk sangka tapi enggak dikeluarkan. Masih dipendam, jangan-jangan mau ngambil barang, tapi itu masih dipendam sendiri. Maka seperti ini tidak dianggap sebagai dosa. Itu yang pertama, kita dilarang untuk berburuk sangka kepada saudara kita. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Jadi mencari aib kaum muslimin, ini mana kesalahannya, mana dicari-cari aib itu enggak boleh. Wala tajassasu. Orang yang biasa, perhatikan ini ya, semoga ini dijauhkan dari diri kita ya dan kaum muslimin secara umum. Orang yang biasa mencari aib saudaranya, maka pada saatnya Allah akan membongkar aibnya meskipun dia melakukan dosa itu di dalam rumahnya. Orang yang punya kebiasaan suka membongkar aib saudaranya, tahu nggak tuh, fulan tuh punya kesalahan begini loh, dia punya ini. Kalau biasanya kayak gini, orang kayak gini perhatikan, akan dibongkar aibnya oleh Allah meskipun dia melakukan dosa di dalam rumah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jadi tolong antum coba sedikit menutup mata dari kesalahan saudara antum. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, wala tattabi'u awratihim, janganlah kalian mencari aib saudara kalian. Fa innahu man tattaba'u awrata akhihil muslim. Karena barang siapa yang punya kebiasaan, hobinya, passionnya itu nyari aib saudaranya, tattabi'ullahu awratahu, maka Allah akan mencari aibnya juga. Wa man tattabi'ullahu awratahu yafdahu. Kalau Allah sudah mencari aibnya, maka Allah akan membukanya. Walau fi jawfi rahlihi, meskipun dia melakukan kesalahan itu di dalam rumahnya. Jadi misalnya ya, antum punya kebiasaan tidak suka bahas aib orang. Antum tahu itu salah. Antum tahu itu enggak tepat, tapi antum enggak suka bahas itu. Maka insya Allah ketika antum tergelincir dalam kesalahan, enggak banyak manusia yang mengekspos kesalahan antum. Kenapa? Karena fulan tidak terbiasa membongkar aib orang. Orang yang biasa dibongkar aibnya diantaranya karena dia biasa membongkar aib yang lainnya. Jadi tolong mulai sekarang ikuti seruan Allah Subhanahu wa taala, jangan suka mencari aib saudara kita. Terus kita ngapain? Sibukkan dengan yang manfaat. Daripada nyari kesalahan orang, sibukkan dengan pahala kebaikan. Kemudian yang berikutnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian menghibah antara satu dengan yang lainnya. Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Apa itu ghibah ya? Jadi ada 3 yang dilarang dalam ayat yang ke-12 ini. Yang pertama apa tadi? Husnudzon ya, buruk sangka kepada saudara kita. Yang kedua, kita tidak boleh apa? Tajassus ya, mencari aib yang lainnya. Yang ketiga, kita nggak boleh ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan perkara yang dibenci, perkara yang saudara kalian tidak suka. Jadi misalnya fulan itu nggak suka kalau kesalahan dalam tampil tadi pagi di kampus itu dibahas di kamar. Maka ini nggak boleh antum bahas. Kalau antum mengatakan, loh memang realitanya dia tadi lucu ya ketika presentasi begitu, memalukan sekali begitu, sangat kurang tepat gitu loh. Kalau memang yang antum bahas itu ternyata benar, maka itulah ghibah. Tapi kalau ternyata yang dibahas di aib yang dibincang tentang saudaranya tadi tidak benar, maka itu adalah fitnah, dan itu jauh lebih besar dosanya. Kata Nabi SAW ketika mengatakan tentang ghibah, atadruna mal ghibah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kalian. Qila ara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau yang aku bahas ini benar-benar ada pada fulan? Jadi memang dia punya kesalahan di situ, dia punya aib di situ. Maka Nabi mengatakan, fa in kana
In kana fihi ma taqulu faqad ibtabta. Kalau memang ada maka itulah hibah. Walam yakun faqad bahatta. Kalau tidak ada maka sungguh engkau telah berbuat dosa besar, dusta besar atas dirinya. Jadi sekarang tolong antum jangan biasakan mencela orang, jangan biasakan membahas aib orang. Kalau orangnya nggak ada, antum jangan bahas keburukan dia. Kalau ada majelis seperti ini, antum pergi. Karena ini yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tabayatum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermajelis maka jangan membahas tentang dosa, keburukan kepada Rasulullah dan yang semisalnya. Semoga satu hadis ini menjadikan kita berhati-hati dalam membahas keburukan orang. Rasulullah SAW pernah bermimpi diajak oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam melihat neraka. Di antara kisahnya kata beliau, lama orijabi, ketika dimi'rajkan ya, ketika dibawa ke atas langit, lama orijabi marartu biqaumin lahum adfarum min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati sebuah kaum yang kaum ini punya kuku dari tembaga. Dan kuku itu digunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka sendiri. Maka melihat kejadian yang sangat tragis ini, fakultu, aku mengatakan, man haula'i ya Jibril. Siapa orang-orang ini wahai Jibril? Maka lihat perkataan Jibril alaihissalatu wassalam, qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka lah manusia yang ketika dulu di dunia mereka biasa memakan daging saudaranya. Allah sebutkan di dalam ayat tadi, ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian, yaitu suka menggibah manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan orang ini biasa menjatuhkan nama baik seseorang. Antum bayangkan ya, ketika ada seorang muslim antum jelek-jelekan di status, di artikel, maka derajat dia di hadapan manusia turun. Orang yang punya kebiasaan merendahkan derajat manusia ini diancam dengan hadis yang mulia ini. Jadi tolong, lisan kita adalah nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Balad, Allah berfirman di sana, walisana wa syafatain. Allah berikan kepada manusia lisan dan dua bibir. Dan dua bibir inilah yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak manusia menyungkurkan wajah mereka dalam neraka, bukan karena apa-apa, tapi karena hasil buah dari lisan-lisan mereka. Kebiasaan mencela, mencari aib, ghibah ini bahaya sekali. Dan ghibah ini adalah dosa besar. Dosa besar, buktinya apa? Disebutkan ancamannya di dalam Al-Quranul Karim. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada cara ya, atau ada beberapa ghibah yang diperbolehkan sebelum cara taubatnya nanti. Al-Imam Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, ketika menyebutkan tentang hadis tentang ghibah, beliau menyebutkan ada beberapa ghibah yang diperbolehkan sebelum taubatnya nanti. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah karena adanya kezaliman. Jadi ada perbuatan zalim, antum sampaikan aib orang yang mendolimi itu, maka itu bukan ghibah. Kemudian yang kedua, untuk merubah kemungkaran. Misalnya di sebuah lembaga, kalau nggak dibahas kinerja fulan, maka mungkar ini, akan banyak kemaksiatan yang terjadi di lembaga ini. Ada kemungkaran di situ. Kemudian karena meminta fatwa. Ada istri dipukul suaminya, terpaksa dia cerita ke hakim tentang perbuatan suaminya. Ini kan aib sebenarnya. Tapi karena dia ingin meminta fatwa, maka boleh menceritakan aib suami. Sudah berapa tadi? 3. Coba kita urut dulu. Karena ada kezaliman. Yang kedua, kemungkaran. Yang ketiga, meminta fatwa. Yang keempat, karena untuk memperingatkan muslim yang lainnya. Jadi ada seorang yang punya kebiasaan itu kalau utang nggak bayar, dan terkenal dia di kampung kita. Tapi orang ini pindah ke kampungnya atau kotanya saudara kita. Nah, kita ingatkan saudara kita, hati-hati, fulan ini kalau bawa barang, kalau utang biasanya nggak balik.
Ini kan aib sebenarnya, yang dia nggak suka disampaikan. Tapi karena kita ingin menyelamatkan saudara kita, maka ini tidak termasuk ghibah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan. Jadi kalau dia cerita misalnya saya itu naudzubillah min dzalik ya, dia minum khamar begini begitu, terang-terangan ya dibahas. Wong karena dia sendiri juga menyampaikan dosanya secara terang-terangan. Kemudian ada bagaimana cara ghibah ya, karena ini dosa besar. Cara ghibah adalah kalau hibah itu diketahui oleh orang yang dihibahi, ini sebagaimana keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, orang ini harus minta dihalalkan. Jadi kalau ternyata berita bohong atau aib itu diketahui oleh pemiliknya, dia harus minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau tidak tahu yang dihibahi itu, maka dia harus memuji fulan di tempat yang dia dulu pernah menghibahnya. Dipuji. Jadi fulan masya Allah sekarang jadi baik, masya Allah dia. Padahal dia dulu jelek-jelekan. Nah, ini untuk balasan dia menjelek-jelekan itu. Itu hibah. Dan masya Allah ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini secara berurutan ya, tentang 3 larangan tadi. Kita dilarang untuk buruk sangka, kemudian dilarang apa lagi? Mencari aib, kemudian dilarang untuk ghibah. Urutan ini bukan urutan sembarangan. Urutan ini adalah urutan tahapan. Seorang tidak akan mungkin menghibah saudaranya kecuali berangkat dari suudzon kepada saudaranya itu. Jadi kalau ada orang sudah mulai suudzon, ini benih awal. Setelah dia suudzon level 2-nya, dia mulai mencari aib. Oh, fulan ini salah di situ, salah di sana. Mulai dikumpulkan aibnya. Ketika dia punya data aib saudaranya itu, paling enak itu dibahas dalam majelis ghibah. Jadi antum tidak akan pernah bisa menghibah orang kecuali antum punya data kesalahan dia. Dan antum gak akan berminat nyari kesalahan orang kecuali antum disakiti oleh fulan. Makanya Allah katakan jangan benci kaum muslimin, supaya antum tidak ingin mencari aibnya. Kalau antum gak punya aib, antum mau bahas apa? Fulan ini anak gak ada aib, ini gak ada yang kita bahas. Jadinya gak ada hibah. Jadi berapa banyak hibah itu muncul adalah salju gunung es ya. Itu hanya pantikan aja dari sekian masalah sudah menumpuk. Makanya Allah katakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tolonglah hati ini dibersihkan, jangan suka buruk sangka kepada saudaranya. Sama-sama Imam Syafi'i itu, kalau ada saudara kalian punya kesalahan, berikan 40 uzur. Kalau kalian gak dapat udurnya, 41-nya, udur yang ke-41 itu katakan kepada dirimu, engkau ini adalah orang yang buruk karena engkau tidak berhasil mencari 40 udur untuk saudaramu. Masa gak ada? Jangan-jangan misalnya dia kenapa kok tadi ucapannya kasar, mungkin dia lagi emosi, dia lagi begini. Itu kasih udur, biar kita gak suudzon. Kemudian ketika seorang tidak suudzon, maka tidak ada mencari aib dan tidak ada ghibah. Dan yang menarik para ikhwan, peletakan ya ayat tentang larangan mencela tadi, ayat tentang larangan suudzon, larangan mencari aib dan larangan hibah, itu Allah letakkan sesudah penyebutan innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa Allah sebutkan setelah menyebutkan kita ini saudara loh, kita ini harus saling mencintai, saling bantu, gak boleh mendolimi. Kemudian disebutkan beberapa dosa. Jangan suka mencela, jangan suudzon, jangan mencari aib, jangan menghibah. Kenapa? Karena 4 dosa inilah yang akan memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah kalian. Betapa banyak ya saudara sama muslim itu jadi musuhan gara-gara seperti ini. Awalnya mencela, akhirnya suudzon, sering dighibah, akhirnya pecah mereka ini. Maka cara menjaga ukhuwah, tolong jangan suka mencela, jangan suudzon, jangan cari aib, dan tutup sudah majelis ghibah itu. Maka hati antum akan bersih. Ada satu hadis ya yang sangat menarik yang anak hampir ingin masukkan dalam tafsir yang mulia ini. Hadis yang disebutkan di sana, hadis Abdullah dari Ibnu Majah ya. Rasulullah itu menyatakan dalam hadis itu bahwasanya aku tidak ingin mengetahui aib saudara, aib dari sahabatku, karena aku tidak ingin keluar di hadapan manusia dengan hati yang buruk. Tapi sayang setelah anak tahqiq anda lihat dalam tahqiqnya Syalbani, hadis ini dhaif. Tapi masya Allah matanya sangat bagus sekali. Jadi Nabi tidak ingin bahwasanya beliau tahu aib saudaranya, aib sahabatnya. Kenapa? Jangan sampai beliau ketemu sama sahabatnya yang muncul itu perasaan gak enak dulu.
Antum coba ya, mulai sekarang antum coba tutup dari aib saudara antum. Jadi kalau ada sahabat antum cerita tentang teman antum yang antum nggak ada hajat di situ, lagi bahas nih, anak kemarin begini begitu sama fulan, antum nggak punya hajat, anak nggak punya urusan sama dia dalam masalah ini, antum pergi sudah, supaya hati antum bersih. Kalau hati antum sudah nggak enak statnya, fulan loh begini begitu, begitu ketemu fulan apa yang terjadi? Ini dia orangnya yang tadi dibahas. Statnya sudah nggak enak seperti ini. Tolong antum tutup dari aib manusia dan biasakan melupakan kesalahan orang, sehingga enak kita ketemu fulan, masya Allah, kaifa halukum, gimana kabar antum, sehat keluarga, enak kita. Selebihnya kita pergi bisa. Kita tidak disibukkan dengan perkara yang merusak ukhuwah itu. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah sebutkan kita dilarang mencela, dilarang suudzon, mencari aib dan menghibah itu setelah pembahasan ukhuwah, jawabannya gimana? Setelah pembahasan innamal mu'minuna ikhwah, jawabannya gimana? Karena dosa-dosa ini adalah perkara yang akan merusak ukhuwah Islamiyah. Makanya orang itu kalau mau memprovokasi gampang, tunjukkan aibnya supaya saling berkelahi, saling bertengkar, akhirnya pecah mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Sebagai penutup dari kajian kita, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya tolong mulai sekarang jangan suka mencela manusia, jangan suka suudzon, jangan suka mencari aib dan jangan suka ghibah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebagai penutup kajian kita para ikhwan, sangat indah ayat ini ya. Setelah Allah sebutkan tentang larangan suudzon, larangan mencela, bahkan larangan ghibah yang ancamannya apa tadi? Orang yang suka ghibah akan mencakar muka dan dadanya pada hari kiamat. Orang yang suka membuka aib akan diapakan? Dibongkar aibnya oleh Allah, meskipun dia melakukan maksiat di rumahnya. Allah tutup dengan kalimat yang sangat indah yang memberikan harapan bagi orang yang sudah kadung terjerumus dalam dosa-dosa tadi. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, berhenti dari dosa-dosa itu dan yakin Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan begini ya ikhwan, seandainya Allah katakan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, ketahuilah bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah itu Maha keras siksanya. Dan ayat ini dibaca oleh misalnya mohon maaf ibu-ibu yang biasa membahas tetangganya. Jadi kebiasaan itu sukanya membahas tetangganya. Dia baca ayat yang mulia ini, subhanallah, ternyata ghibah dosa besar. Apalagi saya baca tafsiran seperti ini. Maka ditutup ayat yang mulia ini, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Apa yang terjadi bagi ibu-ibu ini? Dia akan mengatakan, udah terlanjur, sekalian kecebur. Jadi udah kadung basah sekalian masuk, udah kadung banyak dosa sekalian diteruskan. Tapi ketika Allah katakan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah sebanyak apapun kebiasaan kalian mencela orang dulu, kebiasaan antum membahas aib orang dulu, kebiasaan antum menghibah orang dulu. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun dan Allah akan menyayangi kalian ketika kalian mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup ayat ini dengan mengatakan innallaha tawwabur rahim, membuka pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Dan dosa-dosa ini sulit ditinggalkan oleh manusia sehingga Allah menyebutkan dengan innallaha tawwabur rahim. Ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya. Kita tidak bisa bahas semuanya. Selebihnya silakan antum rujuk pada tafsir yang ada di sana. Taib, ini masih ada waktu enggak untuk pertanyaan? Apa kita tutup aja? Cukup ya? Sudah malam soalnya. Taib ya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan, bisa ditanyakan kepada yang lain. Semoga kajian malam hari ini memberikan banyak faedah kepada kita, menjernihkan hati kita, dan memberikan semangat baru kepada kita untuk merapat dan mendekat di dalam mengkaji tafsir Al-Quran. Karena ketika Al-Quran dikaji, Masya Allah, banyak sekali petunjuk-petunjuk kebaikan yang bisa kita kerjakan. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mensucikan hati kita,
membersihkan dari berbagai maksiat dan dosa, dan menyelamatkan kita dari berbagai mara bahaya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan.